Baik, terima kasih Dokter Reni. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Saya untuk persiapan share-nya sepertinya belum bisa ya untuk operator. Namun saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang ada di Kasmaji, kemudian kepada guru-guru saya pada saat pendidikan kedokteran beserta senior-senior saya yang mungkin pada hari ini berada dalam satu room meskipun kita melakukan virtual maksudnya webinar secara virtual ya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih juga kepada teman sejawat saya dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada webinar pada siang hari ini. Karena saya ini sudah waktu-waktu terakhir gitu, jadi sepertinya harus lebih biar tidak ngantuk, biar tidak bosan gitu ya. Baik, dan sekali lagi saya ucapkan kepada panitia, terutama untuk panitia Kasmaji Spektakuler 2021, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk saya, sebuah kehormatan bagi saya bisa berpartisipasi dalam webinar Kasmaji Spektakuler 2021, di mana saya diamanahi untuk hari ini membawakan materi terkait dengan stunting. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah kata yang memang lagi booming gitu ya, karena terkait dengan masalah gizi yang beberapa waktu yang lalu memang sangat dikhawatirkan, apalagi karena ini kita sedang dalam pandemi, sehingga beberapa hal-hal yang untuk hari ini outline-nya mungkin nanti akan saya paparkan. Sebenarnya sih apa sih stunting itu dan bagaimana sih kondisi di Indonesia dan bagaimana untuk inovasi-inovasi terkait dengan program terpadu penanggulangan dari stunting itu sendiri. Untuk itu saya mohon izin untuk screen share. Baik, apakah sudah terlihat? Bentar ya. Belum. Belum ya. Ya, sepertinya saya kok kayaknya ada hang di sini ya. Mohon maaf, jadi sambil menunggu untuk materi saya untuk muncul di layar, jadi pada kesempatan hari ini memang saya akan memaparkan betapa pentingnya sih terkait dengan kondisi status gizi terutama adalah untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita merupakan sumber daya manusia yang sangat penting ya terkait dengan kondisi. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Ya, Sudah dokter. Ya. Oke. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini kepada panitia dan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di webinar. Ya ini memang kayak gini tuh kendalanya teknis yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Baik, kembali lagi pada tema yang tadi ditawarkan oleh panitia bahwa pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang terkait dengan stunting begitu. Di mana stunting ini adalah sebuah ancaman bagi generasi masa depan Indonesia. Nah, dilihat dari sini, saat ini pemerintah kita melalui Bapak Presiden Jokowi selaku Bapak Presiden Republik Indonesia yang di mana beliau telah mencanangkan bahwa tujuan pembangunan nasional yang utama itu adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Nah, untuk meningkatkan sumber daya manusia inilah yang sebenarnya yang diharapkan itu adalah bersaing di dalam negeri itu sendiri dan bersaing di luar negeri, begitu. Nah, di sini harapannya adalah semuanya ini bisa terlaksana dengan baik, kemudian kita bisa satu dengan yang lainnya bisa saling baik satu dengan lainnya. Nah, di sini namun demikian masih ada beberapa ancaman
di mana ancaman ini sebenarnya adalah ancaman untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini adalah saya paparkan tentang indikator dan target pembangunan manusia, di mana sebenarnya pemerintah itu sendiri sudah memasang berbagai strategi-strategi untuk mendapatkan pembangunan manusia yang baik dalam sisi kesehatan. Ya, di sini kita lihat di dalam slide bahwa ada garis atau line yang sudah saya kasih tanda kuning di situ. Di situ ada 2, yaitu merupakan permasalahan pokok dalam sisi kesehatan saat ini. Yaitu tentang yang pertama adalah prevalensi stunting yang masih tinggi, dan yang kedua adalah tentang prevalensi wasting. Nah, untuk yang wasting sendiri mungkin di sini tidak akan kita paparkan, yang lebih kita paparkan adalah terkait dengan stunting. Ya. Baik, Bapak Ibu bisa lihat di situ dalam slide itu ada angka stunting yang tertulis sekitar 27,7%. Dok, Ya. slide-nya belum kelihatan, mungkin bisa di-share lagi, Dok. Oh, baik, dokter, belum kelihatan. Belum sama sekali kelihatan, dokter? Belum terlihat, Dok. Apakah perlu dibantu, Dok, dari panitia? Iya, saya sebenarnya minta dari panitia untuk membantu share screen-nya. Mungkin bisa dibantu. Apakah sudah terlihat, dokter? Kita masuk di area yang kedua. Belum terlihat, Dok. Belum terlihat ya? Baik, ternyata panitia tidak bisa membantu saya untuk share screen. Oke, sebelum terlihat sama sekali, dokter? Belum, Dok. Sebentar. Belum ya, baik. Siap. Baik, teman-teman panitia, apakah bisa membantu saya? Sebentar, Dok. Ya. Kalau dari saya sudah terlihat, cuman mungkin ini kendala ini ya, teknis sinyal mungkin ya. Apakah bisa saya lanjutkan saja dengan oral presentasi, dokter? Mengingat waktunya. Nanti mungkin lebih banyak diskusi aja. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah. Sudah, ya. Di slide yang kedua, dokter. Ini ya, Dok? Ya, di indikator dan target pembangunan manusia. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di situ nampak terlihat bahwa yang ada di kuning itu adalah sebuah angka yang dari indikator dan target dari Kemenkes RI yang saya ambil dari tahun 2020 itu menunjukkan. Maaf, Dok. Iya. Kayaknya yang di-share masih gambaran lain-lain materi, Dok. Belum terbuka materinya, Dok. Oke. Yang di-share WA-nya ini ketahuan. Ini sudah ya? Belum ya? Belum. Ini oke. Mungkin Hostnya, iya saya sudah minta hostnya, tapi ada kendala. Mungkin mohon izin bisa dibantu Apakah saya menjadi sudah, Dok? host? Ini, Dok? Gimana? Sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah sekarang. Ya, oke. Astagfirullahaladzim. Oke, saya bantu share, Dok, ini, Dok. Terima kasih, dokter. Ya Allah. Baik. Ya, ini di slide yang nomor 2 ya, Dok ya, tentang indikator ya. Oke. Jadi di situ kita perlihatkan bahwa ada prevalensi stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi, yaitu sekitar 27,7%. Nah, di mana di sini harapan dari Bapak Presiden itu nanti di tahun 2024 itu bisa turun menjadi 14%. So, gimana gitu ya? Apa yang harus kita kerjakan? Jadi bisa saya katakan bahwa nanti dalam proses penurunan ini setiap tahun itu sebenarnya kita harus menurunkan kurang lebih 3%.
Nah, kenapa sih harus diturunkan? Gitu pertanyaannya. Ya, karena prevalensi stunting ini ternyata ada di atasnya cut off point dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Di mana WHO itu cut off point-nya itu mentargetkan adalah 20%. Nah, kita ada di 27,7%. Berarti di atas dari borderline yang sudah ditentukan oleh WHO itu sendiri. Nah, untuk itu makanya kita harus bersama-sama ini. Dan ini menjadi sebuah tantangan. Tadi sebenarnya dari Dr. Tuju sudah menyampaikan, beliau mengatakan bahwa ini adalah tantangan dan ancaman untuk kita semuanya, terutama untuk generasi muda. Nah, karena generasi muda itu nanti akan kelihatan itu 10-15 tahun kemudian. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini adalah sebuah analisis data yang saya rangkum dari satu dasawarsa dari tahun 2008 sampai tahun 2018 yang mengatakan bahwa data prevalensi anak balita di Indonesia itu kurang lebih satu dasawarsa ini 5 tahun pertama ini tidak terjadi penurunan prevalensi sama sekali, tidak signifikan, yaitu sekitar tahun 2010 sampai 2014. Namun pada 5 tahun berikutnya, yaitu tahun 2015 sampai 2019, prevalensi stunting ini menunjukkan penurunan yang signifikan. Cuman di kelompok-kelompok tertentu aja, yaitu di kelompok umur 5 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, dan 16 sampai 18 tahun, begitu. Next. Nah, analisis data stunting ini, tadi saya katakan bahwa di tahun pertama, 10 dasawarsa pertama tidak ada signifikan sama sekali. Ini bisa dilihat dari anak balita stunting itu yang awalnya 35,5%, naik 37,2%, kemudian turun jadi 30,8%. Jadi masih fluktuatif begitu. Nah, namun pada tahun 2013, sesuai dengan kelompok umur tadi, itu ada 5-12 tahun. Ya, tadi yang awalnya 30,7 jadi 23,6%, yang awalnya yang usia 13 sampai 15 tahun itu 35,1% jadi 25,7%. Kalau yang usia 16 sampai 18 tahun yang awalnya 31,4% jadi 26,9%. Nah, jadi apa yang bisa saya simpulkan dari data ini? Jadi sebuah gangguan gizi kronis, yaitu stunting ini sebenarnya banyak terjadi pada siklus hidup bayi, anak balita, anak sekolah, dan remaja. Nah, ini menjadi yang bisa kita sebut adalah rawan gizi, gitu ya, atau kelompok-kelompok yang memang rawan gizi. Bayi, balita, anak sekolah, dan remaja. Oke, next. Nah, ini adalah sebuah hasil rapat terbatas evaluasi proyek strategi nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada Mei 2020 yang mengatakan bahwa bidang kesehatan itu sebenarnya kita masih memiliki agenda besar, di mana di sini stunting itu adalah PR besarnya, agendanya itu. Jadi harus diturunkan. Selain dari TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, ya, atau dengan gerakan hidup sehat. Nah, beliau juga mengatakan kepada para stafnya, terutama dalam jajaran kementerian, agar tidak melupakan ancaman stunting karena dan penyakit lainnya ya dalam hal ini, karena pada saat ini kita tahu semua lini masyarakat, apalagi pemerintah itu memang fokus dalam menangani pandemi COVID-19 gitu. Oke, next. Nah, dari tadi kita ngomongin stunting gitu ya. Kalau kita memang basically-nya adalah dari kesehatan, mungkin dari Bapak Ibu mungkin yang dalam hal ini di luar kesehatan, maka yang disebut dengan stunting itu apa sih? Mungkin di sini saya agak akan membreakdown dari kata stunting itu sendiri, di mana stunting itu sebenarnya adalah gangguan pertumbuhan atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan atau yang disebut dengan kronis. Nah, di sini secara fisik anak dengan stunting itu sebenarnya adalah memiliki tinggi badan yang di bawah standar anak normal dengan usia yang sama. Ya tadi sebenarnya sudah disinggung tadi di presentasi yang sebelumnya oleh Dr. Tunjung bahwa gangguan ini memang lebih terlihat sekali di tinggi badan. Oke. Nah, ini adalah gambaran prevalensi balita stunting ya. Gambaran
gambaran map-nya atau gambaran dari masing-masing provinsi begitu. Ya. Itu kita lihat semua merah semua begitu ya. Merah semua, cuman merahnya beda-beda warnanya. Ada yang terlalu pekat banget, ada yang masih cerah banget. Nah, itu menunjukkan kalau yang semakin tebal itu berarti tingkat prevalensinya lebih tinggi. Itu bisa kita lihat di ujung barat itu ada Aceh, ada Kalimantan ya, di bagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Sulawesi gitu, dan dan provinsi-provinsi di daerah timur. Kemudian kalau yang pudar, agak memudar, itu menunjukkan bahwa masih ada stunting, cuman prevalensinya tidak terlalu tinggi. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran yang bisa saya ambil dari masing-masing provinsi. Ya, bisa kita lihat di sini saya ambil dari Riskesdas tahun 2018, 2013 sampai 2018 ya. Dan di situ terlihat bahwa hampir secara keseluruhan memang masih ada di baseline dari WHO. Kecuali di sini yang bisa kita lihat dengan kelihatan sekali itu adalah DKI Jakarta. Cuman saya baca-baca di beberapa laporan Kemenkes yang terbaru tahun 2020 mengatakan bahwa ada 3 nih ya provinsi yang bebas stunting, yaitu salah satunya DKI Jakarta, Bangka Belitung, sama Batam. Nah, untuk yang lain gimana? Nah, itu PR kita bersama sebagai karena kita dalam segi kesehatan atau dalam berkecimpung di dunia kesehatan, nah itu kita harus membantu menurunkan, minimal berpartisipasi agar stunting ini bisa turun gitu, sesuai dengan cita-cita dari visi misi dari Indonesia tadi untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi. Nah, dari data ini itu masih ada 3 provinsi ya yang masih lumayan tinggi gitu. Yang paling tinggi ada Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Aceh. Gitu. Oke, next. Nah, ini dia. Kalau kita ngomongin masalah stunting, sebenarnya kita ngomongin kalau saya bilang ini adalah sebuah stunting syndrome gitu ya, ada sebuah siklus ya. Kita berbicara mengenai siklus yang besar gitu ya. Jika siklus ini tidak kita putus ya, kita putus itu maka angka stunting tidak akan turun. Gitu. Jadi di sini saya akan mulai dari konseptus ya, dari konseptus atau konsepsi atau pembuahan. Nah, di sini jikalau pada saat di masa konseptus atau pembuahan di sini itu kita dapatkan ibu dengan status gizi yang buruk atau yang jelek, maka akan mengakibatkan anak itu akan terlahir dengan status gizi yang buruk pula. Ini tadi sebenarnya juga sudah dijelaskan sama Dr. Tunjung, spesialis anak. Ya, bahwa di dalam fase ini nih loh yang penting sampai usia 2 tahun. Makanya kenapa fase ini disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan gitu ya, 1000 HPK. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kalau kita temukan ibu yang status gizinya turun, kemungkinan dia juga akan melahirkan anak yang status gizinya juga jelek. Misalnya dia akan terlahir dengan berat badan lahir rendah. Nah, kemudian sampai usia 2 tahun ya. Setelah usia 2 tahun, hal ini kalau jika dia tidak ditangani, maka dia pada saat dia masuk di usia sekolah, itu masalah-masalah ini tidak akan terselesaikan. Jadi akan menetap terus sampai dia masuk ke pubertas. Nah, masa pubertas atau masa remaja ini pun akhirnya dia akan muncul masalah baru lagi kalau asupan gizinya nggak baik. Kemudian anaknya stunting. Kita tahu terutama ini berlaku pada remaja-remaja dengan remaja putri, karena remaja putri ini rentan itu karena pada fase itu dia sudah menstruasi atau haid gitu ya, sehingga dia lebih butuh asupan gizi terutama adalah zat besinya untuk mempersiapkan nanti pada saat dia dewasa dan dia akan melanjutkan perjalanannya untuk menikah ya, punya anak, menikah, hamil, melahirkan, punya anak, dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui itu adalah di garis hijau. Ini ada beberapa garis ya, ada yang kuning, merah, hijau. Nah,
Sebenarnya yang garis hijau inilah sebenarnya garis yang menunjukkan periode di mana awal kehidupan itu harus dimulai, ya seperti tadi ya, 1000 hari pertama kehidupan. Karena di sini sebenarnya kita yang bisa mengintervensi atau bisa melakukan terapi gizi yang maksimal untuk mengejar ketinggalan itu terutama dalam hal kekurangan gizi. Harapannya adalah nanti tidak ditemukan anak-anak stunting. Nah, ini di sini penting banget. Ini sebenarnya adalah pokoknya, ya. Jadi kalau jika kita mendapatkan ibu-ibu yang anemia, nanti hasilnya anaknya juga akan nggak baik. Begitu juga kalau misalnya kita mendapatkan ibu-ibu yang dengan asupan gizi baik, maka nanti hasil anaknya juga baik. Nah, ini penting, terutama di sini nih yang garis hijau ini. Oke, next. Nah, ini saya ambil dari sistem review WHO yang saya rangkum gitu, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan stunting pada balita. Ada faktor ibu hamil, ada kualitas pangan, ada praktek feeding, ya, pemberian makanan, ASI, infeksi, pola asuh. Nah, di sini sebenarnya ada dua, yang dari bawah itu adalah secara tidak langsung, yang atas itu adalah secara langsung. Terus bagaimana kalau pada saat kita pandemi gitu ya? Nah, pandemi COVID itu memang merubah semua hal ini. Baik itu dari faktor ibu, kualitas pangan, praktek feeding, ASI, infeksi, pola asuh. Kita tahu nih, hashtag-nya adalah di rumah aja. Kalau kita ambil satu aja dari penyebab stunting pada faktor ibu hamil, apa yang terjadi saat ini? Banyak ibu-ibu yang hamil ya. Banyak ibu-ibu yang hamil karena hashtag-nya itu di rumah aja begitu ya. Kemudian kalau seorang ibu itu hamil, maka pasti dimungkinkan akan ditemukan jarak anak yang dilahirkan itu sangat pendek. Nah, ini sangat nanti akan berpengaruh dalam proses pertumbuhan si anak itu sendiri. Ya, kemudian karena pandemi, kemudian dia hamil, ya, kemudian secara ekonomi dia memang kehilangan pekerjaan misalnya, pasti dia stres, muncullah hipertensi, masalah lagi kan gitu ya. Ya, terus gangguan mental pada ibu. Nah, anaknya ada di rumah banyak, harus sekolah daring lagi. Nah, kemudian dia hamil. Nah, itu bikin secara mental ibunya juga akan turun. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Wati terkait dengan stres-stres yang muncul akibat pandemi, terutama pada saat PTM. Terus kualitas pangan gimana? Jelas turun. Ya, pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena memang kondisi ini memang benar-benar menguji kita masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana sih inovasi atau caranya untuk mempertahankan kualitas pangan itu tetap terjaga dengan baik. Kita tahu di luaran sana, saya kira banyak sekali masyarakat yang memang benar-benar kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi ini sendiri. Kalau misalnya dia kehilangan pekerjaannya, berarti otomatis dia nggak bisa beli makanan yang baik dong, gitu ya. Jadi terutama adalah protein, karena stunting ini sebenarnya adalah kuncinya ada di protein itu sendiri untuk pertumbuhan epifisisnya ya, hipofisisnya untuk ujung-ujung tulang itu untuk biar dia bisa tinggi. Kemudian praktek feedingnya jelas, ya kalau nggak ada makanan, bagaimana cara dia harus membuat makanan yang baik untuk anaknya. Kemudian kalau ada kaitannya dengan posyandu, nah kita tahu posyandu itu kan ujung tombak ya, ujung tombak untuk menurunkan atau memangkas biar stunting itu turun. Nggak beroperasi. So, apa yang terjadi? Pastilah salah satunya adalah imunisasinya pasti tidak diberikan, sehingga cakupan imunisasi untuk anak bayi dan balitanya juga akan turun, sehingga mereka lebih rentan terkena infeksi. Dan yang terakhir adalah pola asuh, ini yang penting juga, karena ini sebenarnya kaitannya dengan pendidikan ya, jadi pendidikan, tingkat pendidikan dan pengetahuan dari ibu-ibu hamil, makanya jadi perempuan itu memang harus multi talenta, jadi semua bisa gitu. Oke, next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tunjung ya. Saya sedikit menambahkan aja, memang betul apa yang dikatakan oleh beliau bahwa pertumbuhan sangat cepat itu terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, ya. 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Karena di sini anak-anak itu akan tumbuhnya itu sangat pesat sekali. Nah, di sini kalau misalnya di sini terjadi gangguan, itu nanti akan memang kelihatannya itu kalau secara fisik itu memang di tinggi badan, tapi sebenarnya itu adalah yang paling penting itu adalah otak. Ya tadi sedikit juga sudah di ini sama beliau. Next slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya
masalah stunting ini adalah bukan semata-mata stuntingnya sebenarnya kalau saya bisa titik beratkan, tapi adalah efeknya dalam jangka waktu yang lama, ya. Jadi jangka waktu yang lama ini prosesnya itu akan membersamai dalam proses tumbuhnya ya, tumbuh dan kembangnya dari seorang anak itu terutama adalah organ vitalnya. Ada otak, ada jantung, ada ginjal ya. Itu yang kita takutkan karena hambatan ini sebenarnya tidak akan kelihatan pada saat itu juga, tapi akan kelihatan pada 10-15 tahun kemudian. Nah, ini yang harus kita tangani gitu. Biar nanti pada saat anak-anak itu sudah besar, 15 tahun kemudian sudah menjadi pengganti-pengganti kita, itu SDM-nya baik. Tapi kalau misalnya di HPK ini kurang baik, nah itu nanti kita dapatkan ya juga tidak baik. Nah, di situ. Sehingga periode di dalam kandungan dan dalam 2 tahun pertama usia anak itu memang prioritas yang paling baik seperti yang dikatakan oleh Dr. Tunjuk. Next. Nah ini ya, tadi juga sudah disinggung sama beliau bahwa sebenarnya dalam penanganan stunting itu sebenarnya pokoknya ada di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Karena apa? Karena ini adalah sebuah cara kita untuk bisa melakukan intervensi atau melakukan terapi gizi yang optimal kepada anak. Begitu. Sehingga di sini kalau kita tahu 1000 hari itu kan sebenarnya adalah gabungan dari pada saat dia di dalam rahim dan setelah dia dilahirkan sampai usia 2 tahun ya. Kenapa izin, ini? Dok, kurang 1 menit, Dok. Oh ya, oke. Nah, di sini memang penting sekali ya, sehingga memang perlu menjabat perhatian karena di sini adalah golden period. Oke, next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, gambaran bagaimana sih sebenarnya proses-proses pertumbuhan dari anak sendiri itu sebenarnya sudah dimulai pada usia 3 minggu di dalam rahim. Oke, next. Ya, ini penting juga karena sebenarnya tidak hanya tinggi badan, tapi sebenarnya adalah kecerdasan otak. Karena di sini sebenarnya perkembangan ini yang untuk mendapatkan kualitas SDM yang baik itu. Next, mungkin saya langsung ke ini. Ya, jadi konsep penanganan stunting 5 pilar. Sambil nunggu. Jadi ada konsep penanganan stunting 5 pilar percepatan penurunan stunting ini sebenarnya ada hanya 4 dan 5 yang bisa mungkin kita lakukan ya. Salah satunya penjaminan ketersediaan pangan dan gizi itu dengan 1000 hari pertama kehidupan. Dan yang kelima adalah penguatan atau pemantauan dari kegiatan itu ya. Kegiatan terutama adalah pelaporan posyandu, pelaporan ibu hamil dan seterusnya. Nah, di sini hanya 4 dan nomor 5 yang mungkin bisa kita lakukan saat ini pasca pandemi. Ya, meskipun kemarin agak sedikit terhambat dalam pelaporannya atau dalam kegiatannya, mungkin ini bisa kita lakukan, tapi dengan prokes yang memang sangat ketat sekali. Next. Nah, ini sebenarnya kuncinya di sini. Ada empat pokok. Jadi di situ adalah gambar makanan ya. Di tengah-tengah itu yang penting karena semuanya berawal dari keluarga. Ada ketahanan pangan keluarga, ada pola asuh balita, ada asupan makanan dan surveillance gizi. Jadi sebenarnya surveillance gizi di sini adalah posyandu karena posyandu itu sebenarnya hanya sebagai pengamat atau kalau misalnya bahasa kerennya adalah surveillance gitu. Jadi mereka tuh harus saling bekerja sama. Ini kuncinya di sini. Kemudian yang di luaran itu adalah pendukungnya. Jadi dari Kemenkes, Kemendes, BKKBN, Kemensos, Kemenak, nah itu harus saling mensupport. Tapi kunci dari penanganan dari stunting itu adalah di bagian keluarganya. Jadi pemenuhan asupan makan, ya pola asuh balita dan ketahanan pangan keluarga. Kemudian dia bekerjasama dengan posyandu selaku surveillance gizi. Next. Nah, ini adalah pencegahan stunting. Sebenarnya masih banyak ya dari mana-mana yang mungkin kita bisa. Cuman saya akan sedikit menggarisbawahi. Next lagi slide saya. Nah, ini ya. Sebenarnya butuh aktor ya. Aktornya itu dari keluarga, dari kader. Nah, ini mungkin semoga banyak kader di sini ya. Bu Bidan, PKK, kepala desa, camat dan sebenarnya intinya adalah multisektoral. Jadi bagaimana sih inovasi intervensinya itu yaitu multisektoral. Jadi kita harus bergandengan bersama-sama untuk mewujudkan
biar stunting itu turun dan nanti kita dapatkan SDM yang baik. Next. Nah, ini ada beberapa tindakan-tindakan ya. Bagaimana? Jadi sebenarnya intinya kalau kita pengen mendapatkan memantau tumbuh kembang itu mungkin saat ini ya dengan ada aplikasi yang baik, misalnya pelaporannya lewat SMS atau lewat WhatsApp, misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya posyandu mungkin bisa mengunjungi posyandunya. Kemudian kalau misalnya untuk remajanya bisa penyuluhan, begitu ya, penyuluhan, tapi dengan prokes yang ketat. Mohon Kemudian izin dok, waktunya sudah ya. habis. Oke, terima kasih. Jadi mungkin nanti kita lebih banyak diskusi terkait dengan apa namanya teknik-teknik yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, terutama bagi kebijakan. Terima kasih Dokter Eni untuk begitu Terima waktu dan kasih tempat Dr. saya Endang. kembali.